Halo semua, apa kabar? Selamat datang di Lotus Surya Tarot. Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kita kembali lagi pada readingan kita di bulan Juni untuk zodiak Taurus. Oke, yang zodiak Taurus, ayo mampir ke sini. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman semua yang merayakan di luar sana. Oke, mari kita saling memaafkan dan saling maafin. Oke, kita mulai saja. Nah, ini ada satu reading, mungkin kamu ada pertanyaan atau apa di benak kamu ingin sebuah penjelasan atau sebuah petunjuk. Kita akan shuffle satu kartu dari sini. Oke, nanti di akhir video kita akan buka kartunya, mana ini bisa menjadi salah satu petunjuk buat kamu ya, jawaban buat kamu. Oke, sambil saya shuffle kartunya, kamu ucapkan apa yang ada di dalam benak kamu, apa yang menjadi bahan pemikiranmu ya, mana tahu ini bisa jadi jawabannya buat kamu. Oke, kita ambil ini ya, kita taruh di sini. Baik, kita mulai readingan kita untuk Taurus bulan Juni tahun 2020. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin prefer reading sama aku, bisa hubungin WhatsApp aku langsung atau email. Jangan lupa follow YouTube, subscribe, like, and comment. Oke, Instagram juga jangan lupa follow ya, karena saya dan teman-teman reader yang lain kadang-kadang suka nge-live dan memberikan free reading untuk para penonton-penonton setia kami. Ya. Mari kita mulai saja video readingan kita. Ini tadi aku udah shuffle duluan untuk mempersingkat waktu. Oke, Taurus, bagaimana kehidupanmu secara umum di bulan Juni? Kamu dapat Two of Swords. Two of Swords ini melambangkan bahwa kamu itu memang sekarang ada ide-ide baru. Ide-ide baru sudah ada muncul di dalam benak kamu, dan kamu mungkin beberapa sudah mulai mencari tahu plus minus dari sebuah ide-ide itu. Dari semua ide-ide yang ada, kamu sudah mencari tahu. Akan tetapi kamu tuh masih buta dengan masih tidak tahu sebenarnya pilihan mana yang terbaik buat kamu. Ya, mungkin karena memang kondisi kita sekarang mau move on dari suatu usaha atau suatu hal mungkin agak sulit. Mungkin bisa saja ini adalah pilihan dalam percintaan, dalam hidup kamu. Mungkin ada laki-laki atau perempuan yang lagi datang, atau mungkin kamu lagi memilih antara keluarga dan perempuan, atau laki-laki dan pasangan kamu, dan segala macam. Ya, yang notabene kamu tuh nggak tahu ini sebenarnya bakalan endingnya kemana. Karena informasi yang bisa kamu dapatkan itu tidak banyak. Ya. Dan bagi sebagian orang, beberapa orang di antara kamu, bisa saja kamu mulai hidup baru. Ya, kita semua tahu Juni itu banyak orang yang mulai hidup baru di Juni. Dan salah satunya bisa jadi kamu, Taurus. Ya. Nah, The Fool ini ibarat kalau misalnya kamu ada bisnis, mungkin kamu mulai berbisnis, mulai ada membangun usaha, mulai ada membangun karir, mungkin mulai bekerja lagi, mungkin mulai PDKT lagi sama seseorang. Bisa saja ini terjadi. Something new is happening. Oke? Kemudian di hidup kamu juga kamu harus bersabar. Karena gini, kondisi memang membuat kita berada dalam situasi yang tidak terkendali, situasi yang tidak bisa diprediksi, ya, sehingga membuat kamu seolah-olah merasa usaha yang kamu lakukan itu tuh tidak memberikan rebound yang cukup baik buat kamu, tidak memberikan feedback yang cukup baik buat kamu. Akan tetapi di sini diminta untuk bersabar. Karena memang belum masanya untuk melejit gitu loh. Harus sabar. Karena
Sebenarnya apa yang kamu tanam itu sedang bertumbuh gitu loh. Apa yang kamu tanam itu lagi bertumbuh, tapi kamu harus cukup punya kesabaran dalam hidup, dalam menekuninya. Ya, kalau kamu tidak bisa sabar, akhirnya berantakan. Kamu mulai lagi dari awal, ujung-ujungnya gonta-ganti lagi. Ya, Taurus, aku harap ini resonate. Kita mau lihat ke bagian karir kamu. Nah, bagi kamu, kalau memang ini adalah past life issue, belajarlah, tingkatkan kemampuanmu dan belajar dari masa lalumu. Ya, mungkin di masa lalu kamu ada kasus dengan rekan kerja atau pernah buka usaha kena tipu. Nah, renungkan hal itu, pelajari hal itu, cari tahu salahnya di mana. Kalau salahmu, perbaiki. Kalau bukan salahmu tapi salah orang ditimpakan ke dirimu, kita harus cari cara untuk menanggulanginya. Kalau memang salahmu gara-gara kamu kurang kemampuan, maka tambahkanlah skillmu. Tambahkan wawasanmu. Sehingga, dan kamu pun harus mampu memiliki integritas yang sangat tinggi untuk pekerjaan kamu. Kalau kamu kerja setengah hati dan kamu tidak memiliki integritas, siapa yang mau hire kamu, siapa yang mau berusaha berbisnis dengan kamu kalau kamu ini tidak punya konsistensi. Ya, setelah kamu benar-benar belajar dari kesalahan masa lalu kamu belajar untuk lebih integritas dan bertanggung jawab terhadap kerjaan kamu, maka kamu sebenarnya secara tidak langsung menarik rezeki ke dirimu loh. Menarik rezeki ke pangkuanmu loh. Kamu meningkatkan skillmu, kamu membesarkan wadah untukmu dalam hal pekerjaan. Kamu membesarkan wadah untukmu dalam segi peningkatan gaji dan wawasan segala macam. Membesarkan wadahmu, rezekimu akan lebih banyak. Ya. Jangan pernah sombong dan merasa aku sudah jauh lebih hebat. No. Ingat selalu peribahasa, setinggi-tingginya langit masih ada yang lebih tinggi daripada langit. Ya. Kita mulai lihat dari keuangan kamu. Aku kadang-kadang gini mungkin ya, bagi kita yang sebelum corona kondisinya baik-baik saja, tiba-tiba corona kondisi berubah jadi 180 derajat. Akan tetapi gaya hidupmu belum tentu bisa menyesuaikan dengan kondisi kamu sekarang. Despondence, adanya rasa depresi. Depresi yang terjadi di kamu dikarenakan karena gaya hidup yang berbeda dengan sebelumnya. Kamu merasa stres di situ. Stres dengan gaya hidupmu yang sekarang mungkin jauh di bawah yang sebelumnya, dimana kamu mau gak mau harus menyesuaikan karena kondisi keuangan yang belum bagus, sehingga membuat kamu depresi. Dependensi ini ibarat orang yang dia tuh gengsinya tinggi. Dia gengsi loh kalau nggak beli tas setiap bulan. Dia tuh gengsi loh kalau nggak beli sepatu tiap bulan. Dia tuh gengsi loh nggak ke salon setiap minggu, setiap hari. Kalau kayak gitu ya, dengan corona gini kan nggak bisa beli apa-apa. Terus kalau kalau yang biasa ke salon nggak bisa ke salon. Terus yang biasa beli pas setiap bulan, pas kondisi keuangan tidak bagus, mau nggak mau kan pembelian tas direm. Nah, itulah contoh depresinya. Ya namanya ini bulan Juni masih akan bittersweet, masih akan ada susah dan manis dalam keuangan kamu. Jadi berhemat, pandai-pandailah mengatur keuangan kamu, ya. Dan apa yang kamu lakukan
yang kalau memang menghasilkan uang buat kamu, ya ikutin apa kata hatimu. Misalnya gini, kalau kamu memang lagi berbisnis, kamu ada uang, kamu ingin berinvestasi, berinvestasilah dengan hati-hati. Ya, kejar mimpimu. Lakukan apa yang menurutmu kamu sukai. Tapi di satu sisi, kamu juga punya uang nih. Sekarang uang ini tergantung kamu mau pakainya gimana. Kalau kamu mau pakai uang ini untuk heboh-heboh, untuk balik ke kehidupan gaya hidupmu yang lalu, maka yang akan kamu dapatkan ya ini, depresi dan buah pahit. Tapi bila kamu menggunakan uangmu dengan porsi yang pas dan jelas, maksudnya mungkin untuk investasi, untuk pembelian emas segala macam, nah ini akan berbuah manis. Jadi ini semua tergantung kamu, ya. Abundance. Kamu lihat di kartu ini, ada orang yang mabuk-mabukan dan ada orang yang dia memikirkan cara untuk bagaimana cara membuka peti ini. Terserah kamu mau hidup kamu mabuk-mabukan, buang-buang duit di situ, atau kamu mencari cara untuk mengambil rezeki itu, menghasilkan rezeki itu, mencari rezeki itu. Semua kembali pada kamu, Taurus. Ya. Nah, kita lihat bagaimana love reading kamu di bulan Juni. Oke, mungkin yang bagi lagi jauh, ini aku ngomong yang berpasangan dulu ya. Bagi yang lagi jauh, bisa jadi Juni akan bertemu kembali, akan temu kangen, ya. Dan ada juga beberapa orang harus belajar untuk melepas kontrol isu, melepas kekuasaan kamu terhadap diri orang lain. Karena sebagai contoh kasarnya adalah kita tidak bisa mengekang seseorang sebenarnya. Semakin kamu kekang seseorang, semakin berbahaya efek bom waktunya buat kamu. Kenapa aku bilang seperti itu? Contoh simple. Sepandai-pandainya kamu menjaga istri atau pasangan kamu atau suami kamu untuk tidak selingkuh, kamu cekin handphonenya segala macam. Tapi kalau memang dia niatnya selingkuh aja kan. Jadi bangunlah kepercayaan dengan suamimu, dengan pasanganmu, dengan istrimu. Bangun kepercayaan itu, bangun kedewasaan itu, bangun komitmen, bangun kematangan itu. Bukan yang kamu bangun adalah kontrolnya kamu. Paham ya? Nah, bagi kamu yang single, bisa jadi ada hal-hal tertentu yang membuat kamu bercinta pada tepuk sebelah tangan. Atau masih belum bisa nih ketemuan. Mungkin karena di kota yang berbeda, masih belum bisa berketemuan dengan pasangan kamu. Ya. Mungkin karena ini kali ya. Tadi di sini tuh ada Two of Swords. Bisa saja kamu yang single, kamu malah menyukai seseorang yang tidak boleh kamu sukai. Mungkin sudah menjadi istri atau suami orang, atau mungkin perbedaan agama yang terlalu kontra sehingga kamu tidak bisa bersama. Kita tidak pernah tahu. Ya. Ini readingan kamu buat kamu Taurus ya untuk bulan Juni. Kita lihat tadi kan ada yang kamu
sudah memilih satu kartu, sudah memikirkan satu pertanyaan, dan kita juga sudah mengambil satu kartu. Mari kita buka jawabannya apa untuk kamu. Let your past go. The burden of carting your past around has made you worry. Dear one, it's time to set this burden down. Keep only the lesson and the love. Leave everything else behind. You don't want it or need it, and it's now gone. Ini kalau misalnya kalau kamu bertanya apakah pasangan kamu memikirkan kamu, ya, dia memikirkan kamu, tapi apa gunanya? Misalnya ini mantan kamu, apa gunanya dia memikirkan kamu? Hal yang harus kamu lakukan adalah move on. Ya, jadi apa gunanya? Kalau misalnya kamu nanya usaha, atau bisakah usaha kamu naik, keuangan kamu naik, bisa, tapi tidak secepat itu. Ini jawaban let your past go itu kayak memulai sesuatu hal yang baru. Oke, aku harap ini resonate buat kamu. Kalau tidak resonate, ambil saja positifnya ya. Terima kasih sudah menonton videoku. Semoga semua makhluk berbahagia. Kita ketemu lagi di video kita berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, share, and comment. Oke. Nah, bagi yang ingin private reading sama aku, bisa hubungin ke description box di bawah. Oke, thank you semua. Bye-bye.